Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JP Alkausa, NPM 193404018, Bahasa Indonesia kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal ilmiah perbankan syariah. Krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2007 sampai 2008. Tidak hanya berdampak pada negara kecil dan berkembang, tetapi negara maju ikut terkena dampaknya. Amerika Serikat yang memegang kendali ekonomi pasar dunia. Dalam krisis ekonomi global ini, negara-negara kapasitas lainnya terkena dampak. Krisis ekonomi global, bursa saham sebagainya, negara di kawasan Asia mengalami penurunan gratis. Krisis ekonomi yang terjadi membuktikan tentang betapa besar efek negatif ditimbulkan oleh sistem bunga yang diterapkan bank konvensional terhadap inflasi, investasi, produksi, pengangguran, dan kemiskinan hingga porak-poranda hampir semua aspek sendi kehidupan ekonomi, sosial, politik Indonesia. Dengan adanya dampak krisis ekonomi tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi resah, sehingga membutuhkan alternatif perekonomian yang dapat memperbaiki sistem perekonomian dan mampu bertahan dalam keadaan krisis global. Perbankan syariah mampu bertahan dalam krisis ekonomi karena sistem yang digunakan adalah bagi hasil pada akhir tahun, bukan sistem bunga seperti bank konvensional. Retur perbankan syariah yang diberikan pada nasabah memiliki dana ternyata lebih tinggi daripada bunga deposito yang diberikan bank konvensional. Menurut Amin dan Rukman 2010, menjadikan perbankan syariah tetap kokoh dan tidak berpengaruh pada krisis ekonomi global yang terjadi, sehingga sistem perekonomian yang berbasis Islam dirasa dapat menjadi alternatif perekonomian yang terpengaruh dengan krisis ekonomi global. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian yang berbasis Islam. Hal ini dapat dilihat dengan pelaksanaan seluruh operasional berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah ini diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia sebagai sesuai dengan tujuan dan fungsi perbankan syariah. Menurut Setiawan yang dikutip oleh Ali Rama, 1. Kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja yang penuh, tingkat pertumbuhan yang optimal. 2. Keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. 3. Stabilitas mata uang. 4. Mobilitas yang investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil. Dan 5. Pelayanan efektif. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan fenomena menarik. Produk Indonesia yang mayoritas muslim dapat memberikan peluang pangsa pasar yang sangat potensial bagi berkembang perbankan syariah. Sistem keuangan di perbankan syariah sesuai dengan prinsip yang dianut mereka, menjadikan daya tarik bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan dan kerja positif perbankan syariah akan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dalam suatu negara. Perbankan syariah merupakan salah satu sumber dan pertumbuhan ekonomi sektorial. Fungsi perbankan syariah adalah menghimpun dana masyarakat seperti dana pihak ketiga. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga dialokasikan pada sektor real atau produksi, maka akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan, yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah, maka semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi, di mana jumlah kemiskinan dan pengangguran secara langsung akan realisasi melalui kerja ekonomi yang baik. Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya lebih menekankan pada peningkatan produktivitas yang seperti pembiayaan, yaitu mudharabah dan musyawarah. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Melalui pola pembiayaan tersebut, maka sektorial dan perbankan syariah akan bergerak secara seimbang. Meningkatnya perbankan syariah, maka akan semakin besar kontribusi perbankan syariah terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perbankan syariah yang cukup signifikan dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian apakah sektor perbankan syariah benar-benar berkontribusi besar secara empiris
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti akan menganalisis hubungan dinamis antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tentang peran atau kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan. Beberapa peneliti yang membahas tentang penelitian ini juga masih secara umum. Penelitian sebelumnya terkait kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi mendapatkan hasil yang tidak konsisten, sehingga penelitian tertarik untuk meneliti kembali terkait kontribusi perbankan syariah. Penelitian hanya menggunakan dua variabel, yaitu pembiayaan dan total dana pihak ketiga, karena peneliti ingin lebih fokus terhadap kontribusi perbankan syariah lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.